Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian di rumah tetap semangat untuk belajar, semangat untuk menjaga kesehatan tentunya. Hari ini Ustadz akan melanjutkan materi IPA tema 2 sub 3. Di pembelajaran 1 ada materi manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Intinya manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Apa manfaatnya adanya tumbuhan? Kita lihat ini ada tumbuhan lidah buaya. Memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar atau kalian sering dibuat untuk perawatan rambut. Lanjut. Tumbuhan selanjutnya, tumbuhan apakah ini? Ya betul. Ini adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidupnya di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Oke, itu tadi manfaat dari sebagian kecil dari tumbuhan. Sekarang kita masuk ke manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Seperti gambar adalah hewan cacing. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Jadi tanah itu bisa subur juga andilnya cacing. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Itulah manfaat dari cacing. Lanjut. Manfaat dari hewan apakah ini? Ya betul, itu adalah hewan domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungannya rendah, saat dingin. Ini untuk menghangatkan tubuhnya. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Itu sedikit contoh dari manfaat hewan buat manusia dan lingkungannya. Lanjut ke pembelajaran ketiga, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya, seperti gambar itu adalah bunga Rafflesia. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota yang berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Jadi hewan penyerbuknya itu diundang untuk penyerbukan. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia hanya 5 sampai 7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Sekarang hewan. Pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Seperti gambar ada orang utan. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orang utan mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya pelestarian terhadap orang utan pun dilakukan seperti kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan
rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang utan. 2. Sebagian besar orang utan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Jadi hutan itu sudah banyak beralih fungsi, banyak dibagi sebagai pemukiman dan perkebunan. Maka cara pemerintah ini adalah untuk penangkaran khusus seperti ini. Lanjut, gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan itu tadi. Jadi hutan itu sekarang berubah fungsi. Banyak sekarang yang menjadi pemukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari perkebunan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi atau perlindungan gajah Sumatera. Nah, ini sedikit materi yang bisa Ustadz sampaikan. Kalian bisa jelasnya di paket atau LKS materi IPA tema 2 sub 3. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.